Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satalau fi rizqihi wa yunsalau fi athari falyasir rahimah. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Bapak DKM Masjid Nurul Hidayah, yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Senan, yang saya hormati Bapak Ustaz Abdul Karim, yang saya hormati Bapak Kedawi, para tokoh masyarakat, para hujaj, para habaib, para asatid dan sebagainya, kemudian terutama sohibul musibah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bertakziah ke tempat yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan asbab takziah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan almarhum di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Karena kebetulan ya saya jadwal ngaji Pak, ya jadi nggak tahu gitu, dan alhamdulillah pada waktu ini saya bisa bertakziah bareng sama bapak-bapak ya. Dan karena jadwal ngaji jadi tabarukan, jadi saya mah tausiahnya baca kitab aja Pak ya, sedikit gitu. Kemudian nanti dilanjutkan untuk tahlil atau zikirnya dengan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, kitab Tanwirul Qulub yang isinya tentang tauhid karangan Syekh Amin Al-Qurdi. Ya, penjelasan berikutnya adalah perkara yang wajib di'tiqadi atau diyakini selanjutnya adalah anna 'alal ibadi min waqti taklifi hafazatan, bahwasanya bagi para hamba dari mulai waktu taklif, yaitu mulai balik kemudian sempurna akal, di situ Allah perintahkan hafazatan, malaikat yang menjaga, malaikat yang mengawasi daripada perbuatan hamba, baik itu perkataan maupun pekerjaan, yang mana malaikat ini yaktubuna a'malahum wa aqwalahum, mereka menuliskan amal-amal hamba dan menuliskan perkataan-perkataan hamba, apakah itu perbuatan baik ataupun buruk, perkataan baik ataupun buruk, hatta al-mubah, bahkan yang dibolehkan, wal anina fil marodi, dan merintih ketika sakit, itu malaikat pun menulis tentang rintihan. Nah, malaikat ini bisa mengetahui perbuatan manusia, baik yang zahir maupun yang batin. Yang zahir yang terlihat bahkan oleh manusia, yang batin tidak terlihat, yaitu adalah amalan hati. Malaikat tersebut bisa mengetahuinya. Wa amalul qalbi, pekerjaan hati,
apakah itu baik atau buruk. Yang baik seperti husnudzon, baik kepada manusia maupun pada Allah, ikhlas dan sebagainya. Yang buruk seperti dengki, marah, suudzon kepada manusia, bahkan suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan atau pekerjaan hati. Wa amalul qalbi, pekerjaan hati, yaj'alu itu Allah, yaj'alullahu, Allah jadikan lahum bagi malaikat hafadhah ini alamatan alaihi, memberikan atau menjadikan tanda alaihi terhadap amal tersebut, yumayizuna, sehingga dengan tanda itu yumayizuna, malaikat hafadhah bisa membedakan biha dengan tanda itu, baina husnihi, antara bagus amalnya itu si hati, wasai'atihi, dan jeleknya itu amal hati. Ketika hati itu bagus, husnudzon sama Allah, husnudzon sama manusia, malaikat bisa mengetahuinya Pak dengan tanda. Ketika manusia itu hatinya buruk, suudzon, ya iri, dengki dan sebagainya, malaikat pun tahu. Wahya raihatun khabithah. Nah, ketika si hamba ini hatinya busuk, ya amalnya jelek, amal hatinya jelek, maka raihatun khabithatun tahsulu indas suduris sayyi, itu muncul ketika ya itu bau yang sangat busuk, bau bangke, yang mana bau bangke ini tercium ketika muncul di hati yang jelek. Ketika hati kita gedek sama orang nih Pak nih, ya melihat orang suudzon gitu kan, iri, dengki dan sebagainya, begitu. Itu malaikat nyium bau busuk pada amal hati orang tersebut. Faqad su'ila Sufyanu, ya Imam Sufyan ditanya, kaifa ta'lamul malaikatu annal abda hamma bihasanatin aw sayiatin. Bagaimana malaikat ini mengetahui bahwa hamba itu bermaksud atau berniat dengan kebaikan atau keburukan? Faqala, maka Imam Sufyan berkata, idza hamma bihasanatin wajadu rihal miski, apabila seorang hamba ini berniat atau bermaksud dengan kebaikan, maka malaikat-malaikat ini mencium bau harum misik, minyak kasturi, wangi gitu. Bapak datang ke sini mau menghibur orang yang terkena musibah, hati-hati Bapak ini kecium wangi, Pak, wangi minyak kasturi. Bapak niat dari rumah mau ngaji, itu dari rumah aja kecium bau bisik, ya kasturi, ya keikhlasan Bapak, ibtigu akmadotilah, mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini senang mencium bau harum tersebut, ya, sehingga dicatatlah itu amal kebaikan seperti ikhlas tadi, ya. Wal aslu wa idza hamma bisayatin, dan apabila hamba ini mau bermaksud atau berniat bisayatin dengan kejelekan, ya meskipun itu amalnya bagus Pak, ya sholat, ngaji dan sebagainya, begitu amalnya bagus tapi hatinya busuk, begitu ya, tidak ibtigu mardotilah, tetapi mencari yang lain, ya perkara yang jelek, begitu. Wajadu, maka malaikat ini mencium rihan natni, bau busuk, bau bangke, begitu. Maka pentingnya kita menjaga amalan hati juga, ya jangan sampai ya kita beramal hati ini hati yang jelek. Wal aslu fi dzalika qauluhu ta'ala, dasar daripada malaikat hafadzah ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, tentu yang sudah kita hafal, ya, surat Al-Infitor ayat 10 sampai 12. Wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya itu pada kalian lahafidina, ada malaikat-malaikat yang menjaga, malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, perkataanmu. Kiraman juga dimuliakan, katibina, para malaikat ini menulis amal baik, menulis amal buruk. Ya'lamuna, malaikat-malaikat ini tahu
ma apa-apa taf'aluna yang kalian kerjakan. Sehingga taf'aluna yang kalian kerjakan di sini maknya mausul ya, maknya ini masih mubham, belum jelas. Makna daripada sesuatu di situ adalah perkara baik ataupun perkara buruk, perkara yang zohir ataupun perkara batin seperti dalam hati tadi. Wa warodat bidzalika as-sunnatu, dan kemudian didukung juga tentang malaikat hafadah ini di dalam hadis ya. Bahkan wan aqoda al ijma'u ya, ijma' para ulama bersepakat alaihi terhadap perkara tersebut. Oleh karena itu, karena ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya, bahkan sepakat para ulama tentang malaikat hafadah, fawajaba, maka wajib i'tiqaduhu, meyakininya terhadap adanya malaikat hafadah yang mengawasi kita setelah balik dan sempurna akal. Sehingga faman kadzaba, siapa orang yang mendustakan bihi kepada malaikat hafadah, au syakka atau ragu-ragu bihi pada malaikat hafadah, bahwa kafirun, maka dia termasuk orang kafir kalau tidak tobat, mati dalam keadaan kafir di neraka selama-lamanya. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Selanjutnya walikuli abdin malakani, bagi setiap hamba ada dua malaikat. Ahaduhuma, yang pertama, yaktubu al-hasanati, dia mencatat amal-amal baik hamba. Wal akharu, malaikat yang berikutnya, yaktubu as-sayyiati, menulis keburukan-keburukan seorang hamba. Wal awalu amirun ala tsani la yumkinuhu min katbi sayyiati illa mudhi sa'atin min ghairi taubatin aw ghairiha minal mukaffirati. Malaikat yang pertama, yaitu malaikat yang mencatat kebaikan, itu memerintahkan kepada malaikat yang kedua, alias malaikat yang mencatat amal keburukan. Sehingga la yumkinuhu, tidak mungkin malaikat yang mencatat keburukan ini min katbi sayyiati, mencatat keburukan si hamba, illa bimudi saatin, kecuali sudah lewat beberapa waktu, min ghairi taubatin, tanpa tobat, au ghairiha, atau selainnya, seperti amalan-amalan minal mukaffirati, dari perkara yang melebur dosa. Artinya, ketika seorang hamba berbuat keburukan atau berbuat kejelekan, malaikat yang sebelah kanan yang mencatat amal baik menyuruh, jangan catat tuh, jangan, biarin dulu beberapa waktu. Saya pernah mendengar bahwa beberapa saat itu 6 jam Pak, jadi 6 jam jangan ditulis dulu, biarin. Kalau dia tobat ya, saya catat kebaikan, dan ente jangan mencatat keburukan itu, biar saya mencatat kebaikan daripada tobat tadi. Au ghairi, atau selain tobat, yaitu adalah amalan-amalan yang al-minal mukaffirati, yang melebur dosa. Seperti Bapak datang ke pengajian, manim taqala ya ta'alama ilman kufir lahu qabla ayahtua. Siapa orang yang melangkah dari rumahnya ke tempat menuntut ilmu, maka dia diampuni dosanya sebelum melangkah. Tuh ya. Bapak sholat juga melebur dosa, wudu dosa rontok begitu, sehingga nggak jadi ditulis oleh malaikat pencatat keburukan. Panistaghfara fi asnaiha, maka jika si hamba itu membaca istighfar, tobat pada Allah di tengah-tengah waktu itu, kata baha, maka menulis katibul hasanati, malaikat yang mencatat kebaikan. Jadi tadinya berbuat dosa, gara-gara istighfar yang ditulis kebaikan saja, dosa tadi enggak ditulis, yaitu hasanatan wahidatan, ditulis satu kebaikan. Wa ilam yahsul istighfarun, apabila tidak ada istighfar, wala ghairuhu, dan tidak ada amal kebaikan, qala, maka malaikat yang pertama, yaitu malaikat pencatat kebaikan tadi itu yang dia kerjain ya, keburukan tadi, catat, diperintah untuk catat, ditulis oleh malaikat pencatat keburukan. Uktub, katanya, tulislah olehmu. Arohanallahu minhu, semoga Allah mengistirahatkan
kepada kita dari itu malaikat pencatat keburukan. Amin ya robbal alamin. Kan enak Pak kita Pak. Jadi malaikat itu juga enak juga. Ini orang berbuat keburukan buat nulis mulu ini gitu ya. Biar istirahatlah yang malaikat mencatat keburukan kita. Biar dia istirahat, semudah-mudahan Allah istirahatkan dengan asbab kita. Mudah-mudahan dengan takziah ini Allah istirahatkan malaikat pencatat amal keburukan. Nah, selanjutnya ya sedikit lagi Pak ya. Faida mata. Nah ini kebetulan ya. Faida mata al mukminu qada malakahu. Apabila seorang mukmin meninggal, orang yang beriman meninggal, ya qada malakahu ala qabrihi, maka dua malaikat itu duduk di atas kuburannya. Yastaghfirani, dua malaikat itu memohonkan ampunan kepada Allah lahu untuk si hamba yang beriman tadi yang meninggal ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Mudah-mudahan ya almarhum Bapak Edi ini ya didoakan oleh malaikat, dimohonkan ampunan oleh malaikat sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Memang Pak, dua malaikat ini yang disebut munkar rotib atid ya, rokib atid. Rokib itu daripada mengawasi, atid itu hadir, selalu hadir. Wala yufarikoni, tidak pernah berpisah al abda dengan seorang hamba. Dengan kita nggak pernah berpisah Pak. Ngintil terus kedua malaikat, yang kanan dan yang kiri ngintil terus ya. Fi muddati hayatihi, selama si hamba itu masih hidup, diikutin terus. Illa, kecuali. Kalau kecuali berarti kebalikannya pada tadi. Nah, setelah illa kecuali ini berarti dia mah enggak ngintil. Jadi ada pengecualian. Indal kholai, ketika masuk WC. Malaikat juga nggak mau kali Pak ya, yang bau-bau mah gitu. Ya nggak ngikutin tuh di WC mah Pak ya. Malaikat di luar nungguin. Lah kalau misalkan maksiat di WC, itu malaikat kan di luar, bagaimana bisa tahu? Itu tadi, kalau di dalam dia nggak berbuat dosa, ya nggak kecium bau Pak. Selain daripada bau iat yellow atau kuning ngambang begitu. Ya ini mah emang bau busuk itu beda sama itu, meskipun di WC bau busuk daripada dosa itu beda begitu. Ya meskipun dia nggak ikut ke WC, tetap kecium bau ketika berbuat dosa. Wa indal jima'i, ketika indal jima, ampul-ampulan sama istri begitu. Nah di kamar dia mah keluar Pak, dua malaikat itu tenang aja Pak. Jangan takut diawasi. Yang ngertiin malaikat itu keluar, ngertiin. Ayo santai belah gitu, santai. Ongkoh-ongkoh baik kata orang Sunda mah, silakan. Di pintu dia gitu. Sambil gimana itu ya? Udah belum ya? Udah belum ya? Wa indal jima. Walida, karena ketika masuk WC, karena ketika jima malaikat hafadoh yang menjaga ini tidak menyertai, ya oleh karena itu terlibat al-isti'adzatu, kita minta perlindungan Pak. Indal awal ketika masuk WC maka baca doa Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wal basmalatu indah tani, dan baca bismillah ketika perkara yang kedua, yaitu ampulan. Baca bismillah dulu Pak, ya kan? Bismillah, jangan main habak Pak. Kita baca bismillah, kalau bisa mah sholat dulu 2 rakaat ya kan? Gitu, baca Al-Baqarah dulu gitu 3 kali. Kata bininya, kapan Bang mulai? Pas nengok assalamualaikum, bini udah ngorok gitu. Ya, baca bismillah lah minimal ya. Baca bismillah dulu. Nah itu. Wa idza mata al-kafiru qada malaku yal ananihi ila yaumil qiyamah. Tapi apabila orang kafir yang meninggal Pak, ya itu dua malaikat itu duduk duduk di samping orang kafir itu, ya kalau orang kafir berarti dipeti ya atau dibakar gitu. Ya ananihi, melaknat, mengutuk dua malaikat itu kepada orang kafir, dilaknat, kutuk terus ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa kita menjadikan orang yang beriman ya Bapak ini. Mudah-mudahan terus didoakan oleh Allah, oleh dua malaikat ini, ampunan dosa sampai hari kiamat ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
ampuni segala dosa-dosanya, jadikan kuburnya menjadi taman surga, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mempermudah daripada alam kuburnya, dan mudah-mudahan ya beliau termasuk ahlul khair, sehingga malaikat ini menyuruh naumatal arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin. Nah, kemudian kita lanjutkan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh dua malaikat ini untuk mencatat amal baik, amal buruk? Apa tujuannya? Ya, di sini ada faidah dua perkara. Yang pertama, rahasianya duniawiyun, ya, tentang dunia. Sehingga dengan adanya dua malaikat raqib atid, dua pencatat amal dan baik dan keburukan ini, al-inkifafu anil ma'asi, hamba ini bisa menahan daripada maksiat. Malam-malam gak ada orang mau berbuat maksiat. Nah, ketika di dunia ini, waduh, ada malaikat nih, merasa diawasi, jadi bisa menahan, sehingga merasa diawasi. Li annahum idza alimu anna malaikatan tafadu alaihim afalahum wa yaktubunahu penuhnaha, sehingga malaikat itu menjaga dan mencatat amal-amal baik atau amal buruk, sehingga hamba ini injazaru anil ma'asi, menahan atau menghindari daripada maksiat. Nah, nanti di akhirat ya, wahwa iqamatul hujjah alaihi, dengan adanya dua malaikat pencatat ini menjadikan hujjah, ya, hujjah bil akhirah, di akhirat. Nih, amal apakah kamu berbuat demikian? Manu berbohong, Pak. Orang, saya nggak berbuat. Nih ada tulisannya, Jadi amal-amal kita yang baik dan yang buruk ditulis, sehingga inilah alasan Allah ya menyuruh dua malaikat ini nanti supaya menjadi hujah bagi manusia yang mengingkari terhadap perbuatannya ketika di dunia. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita. Allah Subhanahu wa taala berkahkan umur kita, panjangkan umur kita, berkahkan usaha kita. Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita, terutama marilah kita doakan ya sohibul musibah, ya, kemudian almarhum, biar sohibul musibah ini diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, berkah untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan asbab kita kumpul di sini, Allah Subhanahu wa taala tempatkan almarhum di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.